Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang takhrij hadis yang berbunyi ya bena adama tasna'u bidunya halaluha hisabun wa haramwa azabun. Jadi saya dari kelompok 7 yang terdirikan dari tiga anggota, yakni dari saya sendiri, Adi Susilo, dan juga Bagi Sakin Abdew, dan juga Mas Naufal Diaul Haq. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian takhrij hadis. Yang pertama ada takhrij hadis, itu adalah sebuah penelusuran atau pencarian hadis pada sumber-sumber yang aslinya atau kitab hadis primer. Terus untuk menemukan sanad dan juga matan hadis secara lengkap, yang bertujuan utama untuk menentukan kualitas atau derajat hadis tersebut, apakah hadis itu sahih, hasan maupun dhaif. Adapun inti dari kegiatan takhrij adalah proses ilmiah yang bertujuan melacak sumber asli atau hadis dan menganalisis seluruh dari jalur sanad hadis tersebut untuk menetapkan dan memastikan status keabsahan atau kualitas hukum riwayat dari hadis tersebut. Jadi inti dari takhrij adalah untuk menelusuri bahwa hadis itu apakah sahih, hasan ataupun dhaif. Baik, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan dijelaskan dari Mas Bagis, yakni tentang keterangan hadis ya bena adam matasna'u bidunya halaluha hisabun wa haramuha adabun. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu keterangan hadis atau kalimat yang sudah ditentukan dan langkah-langkah takhrij hadis. Pertama yaitu kita mendapatkan perkataan yang berbunyi ya ibnu adam ma tasna'u bidunya halaluha hisabu wa haramuha azabu. Jadi perkataan ini memiliki makna inti, yaitu sebagai peringatan keras tentang konsekuensi akhirat dari persoalan dunia, dan halaluha hisabu. Jadi harta yang halal akan dihisab, dan haramuha azabu. Jadi yang harta haram itu akan mendapatkan siksa atau azab. Terus mengenai asal muasalnya, teks ini sebenarnya bukan hadis Nabi, karena jalur sanadnya ini dinilai dhaif jiddan atau sangat lemah oleh para ahli hadis seperti Al-Hafidz Al-Iraqi. Nah, sebaliknya teks ini paling kuat dikenal sebagai acar perkataan bijak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau bisa disebut mauquf, yang maknanya sejalan dengan ajaran Islam. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwasannya perkataan tadi ialah bukan hadis, melainkan adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Nah, yaitu selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah takhrij hadis. Yang pertama yaitu kita mengidentifikasi sumber. Pertama yaitu mengidentifikasi sumber. Itu dengan proses dimulai dengan mencari lafaz kunci atau kata kunci, yaitu halaluha hisabu. Nah,
langkah pertama ini guna untuk mengumpulkan seluruh jalur riwayat atau turuk. Nah, jadi langkah pertama kita mencarinya dengan kata halaluha hisabu. Nah, selanjutnya kita mencari pada kitab contohnya yaitu Jam'ul Jawame', yaitu kitab karyanya Imam Suyuti. Nah, kitab ini kitab induk yang menghimpun hadis dari berbagai sumber. Tadi kan sudah caranya, yaitu dengan kita memulai dengan mencari lafadz kunci, itu dengan halaluha. Nah, selanjutnya yaitu menelusuri hasil pencarian tersebut. Nah, setelah kita mencari tidak ditemukan hadis dengan lafadz yang persisnya, itu ya Ibnu Adam atasna'u bidunya halaluha hisabu haramuha azabu. Jadi yang muncul yaitu malah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 2417. Nah, ini dinilai hadis yang sahih atau hasan. Nah, di sini mengandung makna serupa, yaitu tentang pertanggungjawaban atas hal-hal duniawi yang halal maupun haram. Nah, setelah itu melihat dari kitab tadi tidak ditemukan, kita mencoba pindah di kitab yang lain, itu seperti Ad-Dur Al-Mantur atau Jami' As-Shaghir. Nah, namun setelah ditelusuri lafadz tersebut tadi tidak ada dalam kitab tersebut, melainkan ditemukan sebagai ucapan hikmah para ulama atau zuhad, atau disebut dengan ahli tasawuf. Nah, setelah itu kita dapat menetapkan hadis tersebut. Yang dapat disimpulkan status hadis tersebut yaitu berdasarkan hasil penelusuran dalam kitab Jam'ul Jawame', yaitu lafadz tersebut tidak termasuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia termasuk perkataan hikmah atau asar, bukan hadis marfu yang sampai kepada Nabi. Jadi intinya lafadz tersebut bukanlah hadis melainkan asar, dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Diaul Haq. Di sini saya akan mempresentasikan tentang takhrij hadis dari kelompok kami. Ya, langsung saja. Bagian hasil takhrij hadis, ya, yakni hasil takhrij yang benar menunjukkan bahwa teks hadis ini ya yang disebutkan dalam tugasnya, ya Ibnu Adam ma tasna'u bid dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Ya, secara teknis bukanlah hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Jika disandarkan kepada beliau marfu, ia dihukumi dhaif jiddan atau sangat lemah karena kelemahan sanad, sebagaimana dikonfirmasi oleh kritikus hadis seperti Al-Hafidz Al-Iraqi. Sebaliknya, teks hadis ini dikenal dan diterima sebagai asar atau perkataan bijak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dengan demikian, meskipun makna hadis ini sangat mendalam dan benar-benar secara syariat mengingatkan bahwa harta halal pun dikenai perhitungan dan yang haram dikenai siksaan atau iqab, teks ini tetap harus dikutip sebagai perkataan Ali bin Abi Thalib, bukan sebagai sabda Nabi. Ya, seperti itu. Hubungan dengan kitab
Jam'ul Jawami karma Imam Masyuti adalah hadis ini sangat mungkin tercantum di dalamnya karena kitab tersebut merupakan kompilasi masif yang memasukkan segala matan hadis, termasuk yang lemah. Oleh karena itu ya, keberadaannya di Jam'ul Jawami, di dalam kitab Jam'ul Jawami hanya menandakan pencatatan, bukan pengabsahan atau pengabsahan. Kesimpulannya, teks ini harus dikutip sebagai perkataan Ali bin Abi Thalib, meskipun maknanya benar tentang hisab dan iqab. Ya, seperti itu. Kemudian kesimpulan dari materi yang kami paparkan dari Mas Adib dan juga Mas Bagis, yakni proses tahrid terhadap hadis ya ibnu Adam ma tasna'u bid dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Secara sistematis mengungkap bahwa lafadz ini bukanlah hadis Nabi Muhammad SAW. Karena penelitian sanad yang merupakan langkah kunci tahrid menunjukkan kelemahan pada jalur marfu atau yang disandarkan kepada Nabi itu lemah, sehingga dihukumi hadis yang dhaif jiddan atau hadis dhaif yang sangat dhaif lah, sangat lemah. Alih-alih demikian, teks ini diakui secara luas sebagai athar yang otentik, yakni perkataan hikmah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, bukan dari Nabi Muhammad, tapi teks ini diakui atau diyakini bahwa ini bukan perkataan Nabi Muhammad, melainkan perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya, meskipun teks ini mungkin tercantum dalam kitab kompilasi besar seperti itu, seperti Jam'ul Jawami itu, ya kan itu kitab kompilasi besar yang bertujuan untuk menghimpun seluruh matan tanpa memandang kualitas. Keberadaannya di sana tidak menjamin keabsahannya. Secara makna hadis ini tadi, secara makna kalimat ini menyampaikan pesan yang kuat tentang zuhud, ya, pesan yang kuat tentang zuhud, yaitu bahwa kenikmatan duniawi yang halal akan mendatangkan hisab atau pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sementara yang haram akan mendapatkan siksaan atau iqab di akhirat kelak. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.